Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Kemudian ibadah selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tawakal. Lalu beliau berkata, wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Adapun dalil ibadah raghbah, rahbah, dan khusyu'. Ini 3 ibadah. Apa itu raghbah? Raghbah itu artinya harapan. Rahbah artinya takut. Dan yang ketiga yaitu khusyuk. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya raghbah dengan roja. Dan apa bedanya rahbah dengan khauf. Dan apa itu makna khusyuk. Sini beliau membawakan dulu dalil 3 ibadah ini. Apa itu? Yaitu surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sesungguhnya dahulu mereka bersegera di dalam kebaikan dan menyeru kami dengan penuh raghbah. Raghaba itu berharap. Warahaba dan takut. Wa kanu lana khashi'in dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu raghbah. Raghbah, saudaraku sekalian, secara bahasa artinya al-mail ila syai', condong kepada sesuatu, bil hirs alaih, dengan disertai tamak padanya. Itu raghbah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, raghbah adalah iradatu mardatillah fil wusuli ilal maqsudi mahabbatan lahu wa raja'an. Itu menginginkan keridhaan Allah agar sampai kepada maksud yang diinginkan dengan penuh cinta dan berharap. Raghbah artinya keinginan untuk mendapatkan ridha Allah agar sampai kepada maksud yang diinginkan. Apa itu? Surga, jannah. Mahabbatan lahu wa raja'an, disertai dengan cinta dan berharap. Jadi ini raghbah. Jadi raghbah itu harus disertai dengan talab, usaha, dan hirs, tamak, serta semangat untuk mendapatkannya. Berbeda dengan roja. Kalau roja itu sebatas berharap. Kalau raghbah di atasnya roja. Ketika antum berharap saja itu namanya roja. Tapi ketika harapan antum sangat kuat sekali,
dan disertai dengan usaha untuk meraihnya, maka itu namanya rogbah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa rogbah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah. Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah kamu rogbah, berharap. Iya. Dan ini ibadah yang agung ya, akhi. Seorang hamba yang senantiasa rogbah kepada Allah, dia akan berusaha untuk mencari ridho Allah dalam setiap perbuatannya. Ya. Ketika dia berpakaian, yang dia pikirkan bagaimana supaya saya diridhoi oleh Allah dengan pakaian saya. Kalau orang yang berpakaian tapi tidak mencari ridho Allah, yang dia pikirkan bukan itu, Pak. Gimana saya tampil gaya? Gimana saya tampil menarik? Gimana saya bisa keren? Seorang akhwat, ya, kalau dia tidak mengharapkan ridho Allah, tidak punya jiwa rogbah, ketika dia berpakaian, yang dia pikirkan bukan ridho Allah. Tapi gimana saya, Pak, walaupun pakai jilbab, tapi tetap kelihatan cantik gitu loh. Walaupun saya pakai jilbab, tapi tetap menarik gitu loh. Kenapa? Sehingga akhirnya tujuan dia berpakaian bukan ridho Allah, tapi ridho manusia. Kalau orang yang mencari ridho Allah, ketika ia berpakaian saja, dia akan pertanyakan, pakaian saya ini diridhoi Allah apa enggak? Ketika dia mau makan saja, dia akan tanyakan, makan yang saya makan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Semua sikap, ucapan, perbuatan, selalu yang ia pikirkan adalah, ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Kalau ternyata itu tidak diridhoi oleh Allah, dia tidak mau melakukannya. Sifat rogbah ini luar biasa. Ya, itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang yang rogbahnya kepada Allah saja akan menjadi orang yang paling kuat dan tegar dalam keistiqomahan. Karena dia tidak mengharapkan sama sekali dunia, tidak. Dia tidak mengharapkan kedudukan, tidak. Dia tidak mengharapkan pujian manusia, tidak. Rogbah dia hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Keinginan terbesar dia hanyalah ridho Allah semata. Ini ibadah rogbah. Yang kedua yaitu ibadah rohbah. Kalau tadi pakai ghain ya, rogbah. Kalau ini pakai ha, rohbah. Mirip memang ya. Apa itu rohbah? Rohbah secara bahasa artinya khauf. Ya. Al-muthmir lil harab. Rohbah artinya takut yang menimbulkan lari. Kalau antum takut tapi nggak lari, nah itu namanya khauf. Tapi ketika antum takut dari sesuatu dan antum lari darinya, itu namanya rohbah. Ini bedanya. Ada 3 yang mirip semuanya, Pak. Yang pertama rohbah, khauf, kemudian rohbah, dan ketiga khosyah. 3-tiganya ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, artinya takut. Tapi ada perbedaannya. Kalau khauf semata-mata takut saja. Kalau rohbah, takut yang disertai lari. Kita takut dari api neraka. Maka kita pun lari sejauh-jauhnya dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita takut agama kita rusak, keimanan kita rusak. Maka kita lari sejauh-jauhnya dari segala sesuatu yang bisa merusak keimanan dan agama kita. Ini rohbah. Ya.
Maka rahbah secara syariat adalah firarul qalbi ilallah, dha'ran wa faza'an, ma'a amali ma yurdih. Rahbah artinya lari kepada Allah. Lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut. Ya. Dengan penuh rasa takut dan disertai dengan beramal saleh. Ini namanya rahbah. Maka rahbah akal Islam, orang yang takut kepada Allah larinya kemana? Orang yang takut kepada Allah larinya ke Allah. Itulah bedanya, Pak. Kalau antum lari kepada takut sama singa, lari menjauhi singa. Kalau antum takut sama ular, lari menjauhi ular. Tapi kalau antum kepada Allah, justru larinya malah mendekat kepada Allah. Ya. Maka itu rahbah, saudaraku. Kita lari kepada Allah karena takut akan azabnya. Kita lari kepada Allah karena takut akan murkanya, api neraka. Allah berfirman, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Dan ibadah rahbah ini luar biasa, Pak. Dia rahbah ini di atas khauf. Di atas takut. Kalau tadi khauf itu sebatas takut. Tapi kalau takut yang menimbulkan lari, maka itu disebut apa? Rahbah. Seorang mukmin, ya, harus punya sifat seperti ini, saudara. Ia takut dari api neraka, maka ia berusaha untuk lari sejauh-jauhnya. Maka ia segala sesuatu yang bisa menjerumuskan ke neraka, ia lari. Namun terkadang banyak di antara kita malah tidak lari. Ya. Banyak di antara kita malah sengaja mendatangi tempat-tempat yang bisa merusak keimanan dan agama kita. Dengan alasan katanya, cuma mau pelesiran aja kok, mau tamasya aja kok, mau jalan-jalan aja kok. Tapi kok jalan-jalannya ke tempat yang di situ banyak maksiatnya gitu loh. Ya. Ke pantai yang di situ banyak perempuan telanjang mandi. Ketika ditegur ngomongnya apa? Saya cuma menikmati keindahan alam aja kok. Kita katakan ya, kalau antum takut agama antum rusak, harusnya antum lari dari tempat-tempat seperti itu. Antum jauhilah tempat-tempat seperti itu. Jangan merasa aman dengan keimanan kita, jangan. Jangan merasa kita pede kalau kita ini Masya Allah sudah hebat imannya. Jangan. Salafus saleh tidak ada yang merasa pede dengan imannya. Salafus saleh lari sejauh-jauhnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita lari dari fitnah. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari apa? Yushiku an yakuna khaira malil rajul ghanam. Hampir-hampir harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang itu kambing. Ya, yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr. Yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Inilah ibadah rahbah. Takut dia. Kalau orang yang takut akan terlihat, Pak. Ketika melihat akhwat cantik, astagfirullahaladzim. Takut dia. Takut terfitnah saya. Kalau nggak takut, dipelototin, Pak. Masya Allah, itu akhwat. Sambil istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ya akhal Islam.
Kalau memang kamu orang yang benar-benar takut dari azab Allah, dari api neraka, lari. Rohbah, ini ibadah apa? Rohbah. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah khusyur. Khusyur secara bahasa artinya al-khudu', tunduk. Wattapamun wattawadu, tenang dan tawadu. Khusyuk artinya apa? Tunduk, khudu', disertai dengan tapamun, dia tenang. Dan tawadu. Al-khusyuk sukunun fihi dhullun wa khudu'. Jadi khusyuk itu apa? Tenang yang disertai dengan ketundukan dan ketawaduan kepada Allah. Ya. Illa anna al-khudu'a yaghlibu an yakuna fil badan wal khusyu' yakunu fil badan was saut wal basar. Cuma bedanya kalau khudu' itu adanya pada badan. Diam. Ya, itu namanya khudu'. Sedangkan khusyuk itu lebih umum dari khudu'. Khusyuk itu pada badan, pada suara, pada mata, pada hati. Al-khusyuk ablaq min al-khawf li'annahu yakunu fil qalb. Wa huwa mahallul khusyuk. Di mana khusyuk ini ya muncul akibat dari ibadah khauf dan rahbah. Ketika seseorang takut kepada Allah dan lari dari sesuatu yang ia takuti, maka buahnya biasanya akan menimbulkan khusyuk. Oleh karena itu ya akhi, ketika orang sedang sholat, orang yang khusyuk itu dia akan matanya tunduk, melihat ke bawah. Adapun matanya ketika sholat melihat kemana-mana, melihat sana, melihat sini, kita katakan ini orang tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu ada pada badan, demikian pula ada pada hati. Orang yang khusyuk di dalam sholat, artinya apa? Tenang badannya, matanya juga, pendengarannya juga, disertai dengan rasa takut yang ada di hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia khusyuk, saudaraku sekalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa itu khusyuk dalam salat, Pak? Khusyuk dalam salat artinya badan kita tenang. Mata kita tertunduk. Demikian pula telinga kita fokus. Hati kita merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya apa? Khusyuk. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk, Pak? Karena kan ibadah khusyuk ini nggak mudah, Pak. Banyak di antara kita ketika sholat nih ya, di awal-awal khusyuk. Tapi ya namanya setan. Ya, setan tahu sendiri, Pak. Setan itu berusaha bagaimana caranya supaya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, setan mengingatkan kita, mengingatkan ini, mengingatkan itu, mengingatkan, wah, Masya Allah. Akhirnya nggak khusyuk, sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib." Itu ada setan namanya khinzab atau khinzib yang memang dia kerjaannya mengganggu orang yang sholat. Fayudzakiruhu kada wa kada, dia mengingatkan ini dan itu. Ya. Hatta yadhalla rajul, sampai seseorang itu tidak tahu dia sudah sholat berapa rakaat. 2 apa 3. Bingung. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, khusyuk gimana dong caranya? Para ulama sudah banyak berbicara tentang ini. Di antara juga Al-Imam Ibnu Qudamah
dalam kitab beliau yang Masya Allah yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Iya. Di antaranya yang pertama, yaitu menghadirkan pengawasan Allah kepada kita. Jadi ketika kita sholat, kita merasa diawasi oleh Allah. Namun Pak, tidak mungkin kita khusyuk kecuali kalau kita menganggap bahwa pengawasan Allah itu yang terbesar. Kalau antum lagi diawasi sama CCTV, gimana? Antum sebuah ruangan, CCTV-nya di pojok-pojok banyak, Pak. Kira-kira yang antum lakukan apa, Pak? Hati. Awas ya, kamu diawasi CCTV. Ini ruangan banyak CCTV-nya. Banyak di antara kita ketika ada CCTV, diawasi CCTV, wah ini kita ketakutan, Pak. Tapi ketika CCTV nggak ada orang juga, di situ rasa takut kita hilang. Padahal Allah mengawasi kita. Ternyata pengawasan Allah di hati kita paling rendah dibandingkan dengan CCTV dan pengawasan manusia. Makanya kata seorang ulama salaf, la taj'alillaha ahwan man yanzur ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling rendah yang mengawasi kamu. Ya. Maka dari disinilah penting, Pak. Ketika kita membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, maka pengawasan Allah itulah yang paling besar di hati kita. Makanya inilah hikmahnya kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Berapa kali takbir kita ucapkan dalam sholat? Dalam 2 rakaat mungkin hampir sekitar 11 atau 12 kali takbir. Bayangkan saudara, kenapa? Apa hikmahnya? Karena ketika hati kita membesarkan Allah dan mengagungkan Allah seagung-agungnya, disitulah kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk. Sehingga kita menganggap pengawasan Allah itu yang paling besar di hati kita. Kita lebih takut diawasi oleh Allah dibandingkan diawasi oleh siapa? CCTV ataupun manusia. Sehingga ketika tidak ada CCTV, tidak ada orang, tidak ada pengawas, dia tetap takut sama Allah. Karena dia menjadikan Allah yang terbesar, yang teragung. Hatinya sangat dipenuhi takut kepada Allah, itu rohbah. Maka saat itu dia akan khusyuk sholatnya. Masya Allah. Makanya sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa khusyuk itu mengikuti apa? Takut kepada Allah dan disertai dengan pengagungan kepada Allah, pembesaran hati kepada Allah. Orang yang membesarkan hatinya kepada Allah dan disertai takut kepada Allah, khusyuk dia. Tapi kalau hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya tidak membesarkan Allah, walaupun dia ikut kursus khusyuk sholat 1000 kali nggak bakalan bisa khusyuk. Percuma. Saya mau ikut kursus khusyuk, tapi hatinya nggak dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Hatinya tidak membesarkan Allah Azza wa Jal. Sulit Pak untuk khusyuk. Maka ini yang kita butuhkan untuk khusyuk itu ini Pak. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah ini. Bagaimana agar Allah yang terbesar di hati kita. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi qalbi." Siapa yang ketika sholatnya Allah yang terbesar di hatinya, pasti khusyuk sholatnya.
Tapi kalau ada sesuatu yang lebih besar di hati kita dari Allah, kita nggak bisa khusyuk. Dijamin nggak bisa khusyuk. Iya. Nah, ini yang pertama, Pak. Bagaimana caranya supaya kita bisa apa? Khusyuk. Yang kedua, kata beliau, yaitu kita berusaha memahami bacaan yang kita baca dan menghadirkan ke hati. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita berusaha untuk memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, Raja hari pembalasan. Menimbulkan rasa takut kepada Allah bahwa kelak kita akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kalau kita paham yang kita baca, Masya Allah, Pak. Ketika kita ruku, kita baca bacaan ruku, kita sambil pahami. Maka insya Allah kalau seperti ini bisa khusyuk biiznillah. Ya. Kemudian juga apa? Menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakkhusyuan. Makanya sebagian ulama salaf berkata, min fiqhir rajul, di antara tanda kefakihan seseorang, dia selesaikan dulu urusan-urusan dunianya sebelum dia masuk ke dalam sholat. Nah, terkadang ketika urusan dunianya belum selesai, Pak, kebawa dalam sholat, Pak. Ya, ketika antum lagi banyak kerjaan di kantor, urusan masih banyak, kemudian antum masuk sholat, kepikiran itu, aduh ini gimana, aduh ini gimana, aduh ini gimana, khalas. Iya, susah buat khusyuk, susah. Makanya di sini penting sekali, ya, kita selesaikan dulu urusan kita. Kalau ternyata belum selesai juga, ya sudah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, udahlah, ya, jangan sampai dibawa ke sholat. Yakin saja kalau kita sholat, Allah pasti bantu. Kalau kita khusyuk dalam sholat kita, Allah akan bantu, Pak, perusahaan kita tersebut. Imam. Ya. Ini saudaraku sekalian, azanillah wa iyyakum. Ini diantara cara-cara untuk bisa apa? Khusyuk di dalam sholat kita. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum khusyuk dalam sholat. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur. Yang seingat saya pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat itu wajib. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Kenapa? Karena Allah menyifati orang-orang yang beriman sebagai orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan itu menunjukkan akan kesempurnaan iman. Makanya, akhi, salat orang yang khusyuk itu akan berpengaruh dalam hidupnya. Sedangkan orang yang salatnya tidak khusyuk, maka salatnya tidak berpengaruh dalam hidupnya. Kalau ada orang yang salatnya rajin tapi maksiatnya rajin, itu biasanya pasti salatnya dimasuki sesuatu. Ima dia tidak khusyuk, ima dia ria, atau yang lainnya. Ada hal-hal yang merusak salatnya itu, Pak. Sehingga akhirnya salatnya tidak menimbulkan ketakwaan. Sehingga salatnya tidak mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ternyata salatnya tidak mencegah. Biasanya diantaranya itu tadi. Dia tidak pernah bisa khusyuk dalam salatnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi. Makanya para ulama mengatakan apa?
Al-khusyu' ruhus shalah. Rohnya salat itu adalah khusyuk. Ya. Di mana salat tanpa khusyuk bagaikan badan tanpa roh. Makanya akhi, setiap kita berusahalah, semangatlah ya, agar senantiasa kita bisa khusyuk di dalam salat kita, Pak. Karena itulah yang akan insya Allah menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Orang yang khusyuk dalam salat itu nikmat, Pak. Makanya Sayyidul Khashi'in siapa? Sayyidnya orang-orang yang khusyuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan kenikmatan luar biasa dalam salat. Makanya Rasulullah suka berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Arihna bis shalah ya Bilal. Hai Bilal, ya tenangkan kami dengan salat. Arihna bis shalah. Seorang mukmin itu dengan salat dia merasa senang, bahagia. Makanya seorang mukmin ketika mendengar azan ia gembira. Dia sambut panggilan Allah dengan penuh kegembiraan, ya akhi. Makanya kata para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, makruh hukumnya menyambut panggilan salat dengan hati yang berat. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena Allah menyifati orang-orang munafik itu berat mendatangi salat itu, Pak. Kata Rasulullah, afdhalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat untuk orang munafik, salat apa itu? Salat Isya dan salat subuh. Itu yang paling berat. Berarti yang lain juga berat. Yang paling berat apa? Salat Isya dan salat subuh. Kenapa kita selama ini tidak merasa berat untuk pergi ke salat, merasa berat untuk pergi ke masjid? Yaitu kita kehilangan rohnya. Kita sudah kehilangan kenikmatan dalam salat, Pak. Kenapa ada orang sampai salat itu cepat banget, Pak? Salat tarawih tercepat di dunia. 21 rakaat dalam sekian menit. Kenapa? Karena mereka kehilangan kenikmatan dalam salat. Orang kalau sudah kehilangan kenikmatan dalam salat, hilang khusyuknya dalam salat, maka tidak ada yang paling berat buat dia dari salat. Ya. Oleh karena itu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Allah menyifati apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu mendengar azan saja sudah gembira, Pak. Dia sambut panggilan Allah dengan penuh kegembiraan. Dia rindu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tidak khusyuk dan tidak menikmati salat, nah itulah saudaraku, berat. Melangkahkan kakinya ke masjid berat. Bahkan ketika ia berdiri di atas, berdiri salat saja bagaikan berdiri di atas bara api, saudara. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya akal Islam, ya, setiap kita berusahalah ya akhi, sekuat tenaga agar kita bisa khusyuk dalam salat kita, dalam ibadah kita, dan yang lainnya. Ini ya 3 ibadah. Yang pertama ibadah apa? Rogbah. Apa itu rogbah tadi, Pak? Harapan yang disertai dengan apa? Tamak. Ya. Dan semangat untuk mendapatkan yang kita inginkan. Yang kedua apa? Rohbah. Apa itu rohbah? Al-khawf al-muthmir, ya, lil harab. Yaitu rasa takut yang menimbulkan lari. Lari kemana? Lari kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yaitu khusyuk. Kemudian kita lanjutkan ibadah selanjutnya.
yaitu al-khasyah. Al-khasyah. Al-khasyah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Pak? Takut juga. Jadi tadi sudah saya sebutkan tadi ada 3 kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia terjemahannya sama, takut. Yang pertama khauf tadi. Yang kedua apa? Rogbah. Yang ketiga khasyah. Terus apa dong bedanya? Sudah saya sebutkan tadi 2. Khauf tadi adalah takut, semata-mata takut. Rogbah, takut yang disertai rohbah, takut yang disertai dengan lari dari yang kita takuti menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau khasyah yaitu takut yang berasal dari keilmuan. Ya. Khasyah itu takut yang muncul dari keilmuan. Makanya Allah menyifati khasyah itu untuk siapa dalam Al-Quran? Untuk para ulama. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Allah menyifati para ulama itu khasyah. Sehingga itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa khasyah itu adalah takut yang setiap yang muncul dari apa? Keilmuan tentang Allah Azza wa Jalla. Sangat beda, Pak. Orang yang takut kepada Allah tapi ilmunya kurang tentang Allah. Dengan orang yang takut kepada Allah disertai dengan keilmuan yang dalam tentang Allah Azza wa Jalla. Tentu khasyah lebih kuat dibandingkan khauf. Khasyah pun lebih kuat dibandingkan dengan rohbah. Karena ia muncul dari pokok keilmuan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dan memang saudaraku, tujuan kita menuntut ilmu itu adalah untuk menghasilkan khasyah. Kalau ternyata kita menuntut ilmu tapi tidak menghasilkan khasyah, biasanya sih Pak, ilmunya nggak bermanfaat. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah. Wa innamal ilmu al-khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat-riwayat, hafal Quran, hafal hadis. Bukan itu, sebatas itu, bukan. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu adalah yang menimbulkan khasyah kepada Allah. Rasa takut yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah tujuan kita menuntut ilmu. Maka dari itu ya akhi, na'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang sudah menuntut ilmu tapi dia tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Dalam surat Al-A'raf ayat 175-176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad. Ini sudah masuk Ustaz? Belum. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan muliakan ia. Kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi ia condong kepada dunia dan mengikuti hawa
Lihat Pak, ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan siapa yang dimaksud ayat ini, yaitu orang yang hidup di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am. Masih Bal'am ini diajarkan banyak ilmu tentang Taurat. Namun hatinya itu ya tidak timbul rasa takut dengan banyaknya ilmu itu. Hatinya malah dipenuhi dengan cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Akibatnya apa, Pak? Ilmunya tidak bermanfaat. Dia pun kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah itu. Makanya ya akhi, kita sekarang menuntut ilmu nih, alhamdulillah. Kita duduk di majlis ta'lim. Maka yang kita harus usahakan adalah bagaimana ilmu kita ini menimbulkan khasyatullah. Menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai kita yang menuntut ilmu sama dengan orang yang nggak nuntut ilmu. Jangan sampai. Nah, insyaallah udah isya ya. Mohon maaf ya untuk kali ini tidak ada tanya jawab dulu karena saya ada keperluan. Jadi setelah sholat isya kita pulang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.